Di sebuah desa kecil yang jauh dari kota, hiduplah dua bersaudara, Aji dan Rina. Mereka tinggal di sebuah rumah tua di pinggir desa, dengan dinding kayu yang sudah lapuk dan atap yang sering bocor saat hujan turun. Setelah kedua orang tua mereka meninggal dalam kecelakaan, Aji yang baru berusia 14 tahun harus menjadi pengganti ayah dan ibu bagi Rina yang masih berusia 7 tahun. Dulu, sebelum orang tua mereka pergi, hidup mereka sederhana, tapi bahagia. Ibu selalu memasak makanan hangat setiap pagi. Sementara ayah bekerja sebagai buruh tani di ladang orang. Tapi semua berubah begitu cepat. Tanpa orang tua, Aji harus belajar bertahan hidup sendiri, mencari cara agar mereka tidak kelaparan dan tetap memiliki tempat berteduh. Setiap pagi, Aji bangun lebih awal dari biasanya, bukan untuk berangkat sekolah seperti dulu, tapi untuk mencari pekerjaan. Ia sadar bahwa ia tidak bisa lagi duduk di bangku sekolah, membaca buku, atau bermain seperti anak-anak lain di desanya. Kenyataannya jauh lebih keras, ia harus bekerja agar mereka bisa bertahan hidup. Setiap pagi, Aji bangun lebih awal dari biasanya, bukan untuk berangkat sekolah seperti dulu, tapi untuk mencari pekerjaan. Ia sadar bahwa ia tidak bisa lagi duduk di bangku sekolah, membaca buku, atau bermain seperti anak-anak lain di desanya. Kenyataannya jauh lebih keras. Ia harus bekerja agar mereka bisa bertahan hidup. Hari itu, seperti biasa, Aji pulang dengan wajah lelah. Ia membawa sebungkus nasi yang ia beli dengan sisa uangnya hari ini. Isinya hanya nasi putih dan sedikit lauk sederhana, sepotong tempe dan sambal. Hanya ada satu porsi. Tapi ini bukan pertama kalinya ia menghadapi situasi seperti ini. Saat ia sampai di rumah, Rina langsung berlari menyambutnya. Mata gadis kecil itu berbinar-binar penuh harapan. "Kakak pulang!" seru Rina dengan gembira. Aji tersenyum dan mengusap kepala adiknya. Ia lalu menyerahkan bungkusan nasi itu kepadanya. "Rina, makan dulu ya. Kakak tadi sudah makan di luar." Tanpa curiga, Rina langsung membuka bungkusan itu dan mulai makan dengan lahap. Sementara itu, Aji hanya duduk di sampingnya, menatapnya dengan penuh kasih sayang. Perutnya sendiri terasa perih karena belum makan sejak pagi, tetapi ia menahannya. Setelah selesai makan, Rina tersenyum dan berkata, "Kakak, makanannya enak sekali." Aji mengangguk dan mengusap kepalanya. "Kalau Rina suka, kakak senang." Malam itu, setelah Rina tertidur, Aji duduk sendirian di sudut kamar. Ia memeluk perutnya yang kosong, sambil menatap langit-langit rumah yang penuh lubang. Matanya berkaca-kaca, tetapi ia menahan air matanya. Ia tidak boleh menangis. Ia harus kuat. Namun, semakin hari tubuhnya semakin lemah. Ia sering merasa pusing saat bekerja, tangannya gemetar, dan kakinya terasa berat. Kadang-kadang, ia hampir jatuh saat mengangkat barang di pasar. Tapi ia tetap bertahan, karena ia tahu bahwa jika ia menyerah, tidak ada lagi yang bisa menjaga Rina. Suatu hari, saat sedang mengangkat karung beras di pasar, tubuhnya tiba-tiba oleng. Pandangannya berkunang-kunang, dan sebelum ia menyadarinya, semuanya menjadi gelap. Ketika ia sadar, ia sudah berada di rumahnya. Rina duduk di sampingnya, menggenggam tangannya erat sambil menangis. "Kakak, jangan sakit. Aku takut." Suara Rina bergetar. Aji tersenyum lemah dan mengusap kepala adiknya. "Kakak baik-baik saja. Jangan khawatir." Tetangga mereka yang baik hati
mulai membantu. Ada yang memberikan makanan, ada yang membantu Aji mendapatkan pekerjaan di ladang agar ia tidak perlu bekerja terlalu berat. Kehidupan mereka mulai membaik, meskipun tidak mudah. Suatu malam, saat mereka makan bersama, Rina tiba-tiba berkata, "Kakak, mulai sekarang kita harus makan bersama ya." Aji terdiam sejenak, lalu tersenyum dan mengangguk. "Iya, kakak janji." Malam itu, untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, Aji makan bersama Rina. Ia menyadari bahwa selama ini ia terlalu sibuk melindungi adiknya sampai lupa menjaga dirinya sendiri.